Bahkan sampai hari ini pun yang menolong kita Allah. Allah yang nolong, Allah yang membantu, Allah yang memuliakan, Allah yang mengangkat derajat, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi yang terbaik untuk kita hamba-hambanya. Tapi kebanyakan manusia malah berpaling setelah ditolong. Memang defaultnya terkadang kita perlu merenungi nasihat para ulama. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Perkataan yang selalu kita dengar. Umar bin Khattab pernah bilang, musibah yang membawaku semakin dekat kepada Allah sejatinya itu bukan musibah tapi anugerah. Dan anugerah yang membuatku semakin jauh dari Allah sejatinya dia bukan anugerah tetapi dia justru musibah. Membawa kita jauh dari Allah musibah, jazakumullah khairan. Membawa kita jauh dari Allah musibah, membawa kita dekat dari Allah itu anugerah. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala juga menyelamatkan kamu dari kejaran Fir'aun, sebagian dari kalian setibanya di daratan ada yang menjadi kufur dan berpaling. Jangan ya dek ya, waduh, jangan jadi seseorang yang setelah Allah tolong, Allah bantu, kitanya malah lupa sama Allah. Jangan jadi orang yang setelah Allah begitu banyaknya memberi kebaikan pada hidup kita, kitanya malah lupa berterima kasih kepada Allah. Karenanya Allah selalu mengingatkan, wa kanal insanu kafura, dan kebanyakan manusia secara mayoritas kafura, tidak berterima kasih, selalu mengingkari nikmatnya Allah dan gak bisa bersyukur pada Allah karena dia lupa kepada Allah setelah diselamatkan. Jadi jangan khawatir. Kita yang pandai berterima kasih itu tandanya kita tahu yang memberi ini semua memang adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya kita jadi hamba yang pandai bersyukur. Ayat 68, maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Allah yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kamu tidak akan mendapat seorang pun sebagai pelindung? Apakah kita merasa aman dari Allah jungkir balikan daratan? Sebagian asar menceritakan contoh kisah penduduk di Phnom Penh, kisahnya kaum Nabi Lut, kisahnya Qarun. Betapa Allah Maha Kuasa membalikkan keadaan tanah yang tadinya di atas, tanah itu dibalik sama Allah dengan begitu mudahnya. Atau belum lama ini kejadian pada tahun 2018 ketika likuifaksi, ada tanah yang bergerak bergeser lalu banyak mengubur, baik itu rumah, kendaraan, harta benda, termasuk mengubur manusia hidup-hidup di dalamnya, dan sampai saat ini ribuan jiwa belum ditemukan terkubur hidup-hidup. Kemarin kami baru pulang dari Sulawesi Tengah, di Palu tepatnya, dan kami diajak melintasi jalan itu hadirin, dan kami memang melihat hadirin dari atas kejauhan di semuanya terang, ada satu lokasi bulat gitu yang gelap. Sekarang sudah menjadi alang-alang seperti rawa-rawa tinggi-tinggi sekali rumputannya, dan alang-alang sangat tinggi sekali. Sekarang nggak dihuni sama sekali. Itu yang 2018 bergeser. Semoga Allah berikan syahid pada beliau-beliau yang masih belum ditemukan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ganjar dengan syurga firdaus tanpa hisab untuk beliau semua yang wafat pada musibah itu. Tapi ini menjadi pengingat buat saya pribadi, juga buat kita bareng-bareng ya hadirin. Kalau sebenarnya afa amintum ayyakhsifa bikum janibal bar, apakah kita merasa aman dari hukuman Allah yang Allah bisa saja menjungkir balikan daratan dengan begitu cepatnya, dijungkir balikan daratan. Tiba-tiba tanah terbelah dan kita masuk di dalamnya, tuh sangat bisa aja. Tiba-tiba tanah bergeser, sangat bisa aja. Allah subhanahu wa ta'ala sangat maha kuasa atas itu semua.
Di daratan ataupun di lautan, juga di udara atau dimanapun, azab Allah pasti datang. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa dengan tibanya kalian di daratan, tidak boleh kalian merasa aman dari hukuman Allah. Sampainya kalian di lautan, tidak boleh juga kalian lupa dari hukuman Allah. Setibanya kalian di udara atau mengudara juga sekalipun kalian, jangan sampai kalian merasa aman dari azabnya Allah Azza wa Jalla. Dia dapat menjungkir balikan sebagian daratan bersama kalian. Dia Allah mampu meniupkan angin yang keras, menyebabkan hujan batu untuk kalian. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang dapat membuat sesuatu yang segala sesuatu itu ada dalam kehendak Allah. Ayat di atas itu serupa dengan firman Allah, inna arsalna alaihim hasiba illa ala Lut. Sesungguhnya kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka kecuali Nabi Lut. Nabi Lut dan beberapa orang beriman, Allah selamatkan mereka. Ayat 69, am amintum ayyu'idakum fih, atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi, lalu dia meniupkan atas kamu angin taufan, angin topan, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekufuranmu, dan kamu tidak akan mendapat seorang pun penolong dalam hal ini, yaitu saat siksaan Allah tiba kepada mereka. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, angin laut yang dapat menghancurkan dan menenggelamkan kapal laut adalah angin laut yang juga sama bisa menghancurkan dan menenggelamkan siapapun yang ada di atas muka bumi. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bukankah Allah juga punya beragam cara membuat kapal tenggelam? Nggak cuma dengan angin, bisa dengan ombak, bisa dengan tertabrak gunung batu es, bisa juga tertabrak terumbu karang, lalu sobek bagian perut kapalnya, airnya masuk, lalu tenggelamlah. Atau yang beberapa hari yang lalu kapalnya disundul sama ikan paus. Cara-caranya Allah bisa membuat seseorang itu pada akhirnya dia harus berpulang ke pangkuan Allah. Ayat 70, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami jadikan mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami rezekikan kepada mereka minat thayyibat, dari rezeki yang baik-baik berkualitas. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka atas makhluk Allah yang lain, dan kami berikan mereka kelebihan atas kebanyakan makhluk yang Allah telah ciptakan. Ayat ini juga mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan sempurna sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah menjadikan untuk kita pendengaran, Allah jadikan untuk kita penglihatan, Allah jadikan untuk kita hati sehingga ia dapat memahami, memanfaatkan dan membedakan segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk, yang berhubungan dengan agama ataupun yang berkaitan dengan dunia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami jadikan mereka itu hidup di atas tunggangan-tunggangan mereka di daratan, juga mereka terapung di lautan, yakni di atas kapal-kapal yang mereka nahkodai, di atas kapal-kapal besar yang mereka kendarai, baik kapal kecil ataupun kapal besar, dan kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik, kata beliau, yaitu dari tanaman-tanaman, buah-buahan, dari daging-daging, susu, dan segala macam pangan lainnya yang lezat, menarik dan menggiurkan. Allah mengkaruniakan pemandangan-pemandangan yang indah, pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan dengan segala model dan warna, baik dari hasil karya tangan mereka sendiri ataupun dari hasil karya orang lain, diimpor dari negeri-negeri lain gitu. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan. Maksudnya manusia itu kami lebihkan dari seluruh binatang, manusia itu dilebihkan dari makhluk ciptaan Allah yang lain. Ayat ini pun dijadikan dalil bahwa bangsa manusia lebih baik dari malaikat. Pertanyaan,
kok bisa manusia lebih baik dari malaikat? Maka dijawab, malaikat itu ibadah sebab karena mereka nggak punya nafsu, mereka nggak lapar, mereka nggak haus, tidak makan, tidak minum, tidak biologis, tidak punya hawa nafsu. Maka sujudnya para malaikat, rukuknya para malaikat, ibadahnya para malaikat itu adalah hal yang memang sudah seharusnya, karena malaikat diciptakan hanya untuk juga itu semata, bukan yang lain. Tapi manusia kenapa lebih mulia daripada malaikat? Tapi di sisi lain manusia bisa lebih hina daripada binatang, karena manusia untuk ibadahnya melawan hawa nafsu, manusia untuk bangun melawan rasa kantuknya, manusia untuk ibadah melawan segala yang harus dilawannya, manusia untuk belajar melawan rasa malasnya, manusia untuk baca Quran melawan kantuknya, manusia untuk bersedekah melawan rasa khawatir, takut kurangnya, dan banyak yang manusia lawan. Karena itu manusia bisa lebih mulia dari malaikat, jemaah. Kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi ingat, manusia juga bisa hina, lebih hina daripada binatang. Sebagaimana Allah berfirman di beberapa ayat yang lalu, kal an'ami balhum adal. Mereka tak ubahnya seperti binatang ternak, bal bahkan adal, lebih keliru lagi. Jadi manusia yang lebih mulia daripada malaikat adalah kalau beliau taat pada Allah. Kita juga bisa lebih hina daripada binatang. Kapan manusia hina daripada binatang? Kalau mereka tidak mau menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya untuk semakin memahami dan mentaati apa yang Allah perintahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan dari sini juga Allah sudah beritahu pada kita, wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Dan Allah lebihkan dengan kelebihan yang banyak. Kita tuh dilebihkan banyak. Hewan lain diberi otak tapi tidak diberi akal. Manusia diberi keduanya, otak dan akal. Hewan-hewan lain mereka bisa dengan begitu bebasnya makan tanpa harus memperhitungkan itu makanan milik siapa, mereka ngambil aja. Pisang diambilnya. Tapi manusia mengerti mana halal yang menjadi haknya, mana yang bukan halal yang menjadi makanan yang harus dihindarinya. Kalau binatang bisa mereka bersetubuh di mana saja, bahkan di pinggir jalan pun bisa. Tapi kalau manusia enggak. Ada akad nikah, ada syarat-syaratnya, mahar, wali, saksi, dan yang lain. Sebelum pada akhirnya terus kemudian sah, setelah sah, baik itu sah secara agama ataupun sah secara negara, barulah ia menjadi suami istri. Jadinya Allah Subhanahu wa taala lebihkan kita atas umat-umat yang lain. Juga ayat 71, ayat 72. Ingatlah suatu hari di mana hari itu kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya, dan orang-orang yang kitab amalnya diberikan di tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitab itu, mereka tidak dianiaya sedikit pun, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta dan lebih keliru dari jalan yang benar. Ayat 71, ayat 72. Maknanya yang pertama, pada ayat di atas, Al-Imam Mujahid, Imam Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa maksud daripada ayat 71, masing-masing umat akan dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpin mereka, yaitu bersama Rasulnya masing-masing. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi kan pernah cerita, aku diperlihatkan oleh sekelompok kecil orang. Siapa mereka? Mereka adalah umatnya Nabi Nuh. Kecil sekali, sedikit sekali. Aku bertemu lagi dengan jumlah yang agak jauh lebih besar dari sebelumnya. Umatnya siapa dia? Umatnya Nabi
Ibrahim. Aku dipertemukan lagi oleh satu kaum yang jumlahnya lebih besar daripada umat sebelumnya, yaitu Nuh dan Ibrahim. Siapa dia? Umatnya Nabi Musa. Aku bertemu lagi dengan satu kaum yang jumlahnya jauh lebih besar daripada umat sebelum-sebelumnya. Siapa dia? Umatnya Nabi Isa. Dan aku bertemu dengan seseorang yang nanti jumlahnya lebih besar dan tidak ada yang bisa mengalahkan kebesaran daripada jumlah umat tersebut. Aku bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, siapa dia? Dia adalah umatmu, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang jadi umatnya Rasulullah, bahagia. Bahagia jadi umat Rasulullah itu beralasan, karena kita termasuk umat yang terbanyak. Dan yang kedua, umat yang umurnya pendek tapi diberi keutamaan seperti umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Kita kan umurnya sejenak. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara sittin 60 tahun wa sab'in dan 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu zalika, dan sedikit sekali yang melampaui 60 tahun itu. Artinya ambang batas atas kita kalau Allah beri taufik nyampe 60 tahun. Aqalluhum, dan sedikit banget yang bisa melampaui 60 tahun itu. Nggak banyak jumlahnya. Ada lebih dari 60 berarti itu bonus. Rata-rata kita ambang batas atas 60 tahun. Berarti kalau umur kita sekarang 55, tinggal berapa tahun? 5 tahun. Atau yang sudah 59 tinggal 1 tahun. Yaitu kalau melihat hadis otentiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Tapi kan bukan berarti terus kemudian yang 20 tahun berarti tinggal 40 tahun. 20 tahun kalau memang Allah bilang sekarang waktunya pulang, maka hari ini pulalah beliau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama salaf mengatakan bahwa hal ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi ulama, bagi Rasul dan para penerus-penerusnya, yaitu ulama, karena sesungguhnya mereka juga adalah di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, mohon maaf, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Quran atau hadis? Hadis kayaknya hadirin. Al-ulama'u warasatul anbiya. Oh iya. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ulama itu pewarisnya para nabi. Yang takut min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ibnu Zaid berkata bahwa ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwa maksudnya ada pemimpin-pemimpin yang kelak juga dipintai pertanggungjawaban kepada pihak yang mereka pimpin. Sebagaimana ayat 71, kami panggil tiap umat dengan pemimpin-pemimpinnya. Renungan pertama, menjadi pemimpin itu tandanya siap untuk bertanggung jawab pada pihak yang dia pimpin. Sebagaimana kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dipintai pertanggung jawaban. Seorang laki-laki menjadi pemimpin atas rumah tangganya dan seorang perempuan menjadi pemimpin atas rumahnya. Atau minimal kita memimpin diri kita, atau minimal kita tuh memimpin diri kita sendiri, jemaah. Lalu poin yang kedua, menjadi seorang pemimpin beresiko tinggi kalau ia keliru dalam mengambil kebijakan. Karena kalau kebijakannya baik, dia panen pahala satu rakyat yang jumlahnya 280 juta jiwa misalkan. Dan kalau beliau keliru mengambil kebijakan, bisa merugikan 280 juta jiwa. Dan itu bahaya sekali. Poin yang ketiga, menjadi pemimpin juga berarti memberi teladan dalam kebaikan. Karena rakyat biasanya condong melihat bagaimana pemimpinnya. Anak condong melihat bagaimana ayah ibunya. Rakyat condong melihat bagaimana pemimpinnya.
Sebagaimana kita dapati hadirin, peribahasa bahasa Indonesia yang sering kita ulang-ulang itu, peribahasanya kurang lebih, guru kalau buang air kecil berdiri, muridnya nanti berlari. Bahkan dia bisa lebih ekstrim. Kalau pemimpinnya buat baik, maka dia jadi teladan kebaikan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk semua pemimpin-pemimpin kita, dari lapisan yang terdekat, skala dekat Wonosobo, juga skala lebih besar Jawa Tengah, sampai pun kepada pemimpin kita tercinta di Indonesia dan pemimpin terpilih. Allah beri kesehatan, Allah beri kemuliaan, juga Allah berikan kekuatan untuk bisa membersamai kita, rakyat-rakyatnya, dalam kebaikan, dalam amal salih, dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat perkataan Fudail bin Iyad, pantas untuk dicatat, Mas. Perkataan Fudail bin Iyad, kalau aku punya satu doa, yang dengan doa ini adalah doa yang sangat mustajab, maka aku berikan semua doa mustajabku hanya untuk pemimpin. Karena jika pemimpinku baik, maka baik pula seluruh rakyatnya. Namun sebaliknya, karenanya aku gunakan satu doa mustajab ini untuk pemimpinku. Boleh kita merenung sedikit? Kira-kira dari banyaknya waktu yang kita punya, lebih sering kita gunakan untuk menghujat para pemimpin, ataukah kita lebih sering menggunakannya untuk mendoakan? Ini patut banget untuk kita jadikan bahan renungan. Kadang lisan ini nggak tertahan untuk menghujat, bukan cuma menghujat orang lain, tapi bahkan sampai pemimpin-pemimpin pun dihujat. Itu sebaiknya jangan, hadirin. Yang ada justru malah doain. Pemimpin kita butuh doa dari kita, rakyat-rakyatnya. Masa kalau 286 juta berdoa, taruhlah yang muslim 90%, berarti sekitar 200, kalau 90% ya 240-an taruhlah. Masa dari 241 juta jiwa penduduk yang muslim berdoa, tidak ada satupun yang Allah ijabah? Kan diantaranya dari 241 juta itu banyak orang yang salih, banyak orang-orang yang taat. Pasti diijabah sama Allah, dikabul sama Allah. Makanya jangan malas doakan pemimpin. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang amanah, jujur, selalu senantiasa membersamai rakyatnya, dicintai rakyatnya, dirindui juga oleh rakyat-rakyatnya, dan rakyat pun mencintainya. Doakan untuk pemimpin. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Kelak kalian itu akan kami panggil bersama pemimpin-pemimpin kalian. Kita kelak dipanggil satu persatu, dan juga untuk para pemimpin dipanggil secara spesial, dipintai pertanggungjawaban atas pihak yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan semuanya dipintai pertanggungjawaban. Dulu dalam kepemimpinan kita apa saja yang dihasilkan? Dalam kepemimpinan kita, apakah ada yang belum termaksimalkan? Makanya salah satu kunci kemenangan dalam Islam, kuncinya ada pada evaluasi. Oh, bukan main evaluasi dalam Islam, hadirin. Evaluasi dalam Islam itu selalu menjadi kunci perbaikan dan perbaikan dari zaman ke zaman. Walaupun kita dapati, hadirin, tentu dalam perjalanan kaum muslimin memimpin dunia pernah terjadi kejatuhan. Itu pun juga faktor yang harus dievaluasi. Dan tentu evaluasi ini kaitannya erat dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kamu evaluasi qad aflah, kamu pasti beruntung, wa qad khaba man dassaha. Tapi kalau kamu enggak evaluasi, kamu pasti akan hancur. Evaluasi ini dimulai dari evaluasi diri sendiri,
evaluasi kinerja kita. Penting loh hadirin. Allah amanahkan buat kita mengelola sesuatu, kalau kita nggak sering-sering evaluasi nanti jadinya malah nggak baik kan. Evaluasi itu justru yang membuat banyaknya kebaikan yang akhirnya bertahan karena evaluasi. Penting untuk evaluasi. Berikutnya hadirin, ayat berapa hadirin? 73. 72 udah? Ayat 72. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta dan lebih tersesat daripada jalan yang benar. Makna daripada ayat tersebut diantaranya adalah mereka-mereka yang buta di dunia, gak mau melihat kebenaran, tidak menampakkan kebenaran itu dengan mengamalkan, mereka nanti di akhirat dibutakan. Bahkan mereka nanti protes, ya Allah, dulu di dunia saya itu melihat, kok pas dibangkitkan saya dalam keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik. Lalu Allah jawab, ya karena kamu melupakan kami. Fanasitaha. Sekarang pun kami melupakan kamu, karena kamu dulu melupakan syariat-syariat kami. Ayat ke-73. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaik litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila. Dan sungguh mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami, dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat setia atas mereka. Pada ayat ke-73 Allah memberi dukungan, peneguhan, pemeliharaan dan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW dalam menghadapi kejahatan orang-orang yang jahat lagi kufur. Sesungguhnya Allah yang melindungi, Allah yang memberikan kemenangan pada Rasulullah SAW, dan Dia Allah yang tidak menyerahkan urusan beliau Dia tidak menyerahkan urusan beliau kepada siapapun dari makhluknya. Justru dialah pembela, penjaga, penolong, dan yang memenangkan agamanya terhadap orang-orang yang memusuhinya dan menyalahinya, baik di timur ataupun di barat. Semoga selawat dan kesejahteraan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan. Pernah nggak Rasulullah digoda untuk diberi sesuatu? Dalam hadis diceritakan Rasulullah pernah loh hadirin, wahai Muhammad, berhenti dakwah. Apakah kamu mau menikah? Maka pilih wanita mana saja yang kamu mau nikahi, maka kami akan fasilitasi pernikahannya. Itu tawaran pertama pernah datang kepada Rasulullah SAW agar dakwah Rasul SAW terhenti. Yang kedua, wahai Muhammad, apa tujuanmu? Apakah kamu hendak menjadi pemimpin di antara kami? Maka kami jadikan kamu pemimpin tertinggi di antara kami. Tapi hentikan dakwahmu wahai Muhammad. Lalu apakah Nabi bergeming dengan tawaran itu? Hampir-hampir mereka orang-orang kufar Quraisy memalingkan Rasulullah SAW dari Allah, tapi lagi-lagi tawaran itu tak membuat Rasulullah SAW bergeming. Yang ketiga, wahai Muhammad, apakah yang kau inginkan? Apakah kau ingin menjadi orang yang paling kaya? Maka kami siapkan semua harta, kami kumpulkan dan kami serahkan kepadamu, dan engkau telah menjadi orang yang paling kaya raya di kota kami, Mekah. Tapi please, tinggalkan dakwah, berhenti berdakwah. Tidak perlulah susah payah kamu berdakwah mengajak kami kepada Allah. Apakah Nabi terus kemudian bergeming? Sebentar ya, saya pikir-pikir dulu. Oh, jawabannya enggak, tentu saja langsung ditolak sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu kalimat yang paling kuat, ikonik, kalimatnya, kalau saja mereka memberi matahari di tangan kananku, lalu bulan di tangan kiriku, tidak akan pernah sedikit pun mengubah dan menggoyahkan hati Rasulullah Muhammad SAW untuk tetap beriman dan menyerukan tauhid, mengajak orang itu mengucap la ilaha
illallah. Sekalipun matahari di tangan kanan dan dan bulan di tangan kiri. Apalagi cuma dunia, pernikahan, harta benda, ditolak sama Nabi. Lalu tawaran keempat datang dari mereka. Mereka bilang, wahai Muhammad, kalau begitu sembah Tuhan kami satu hari, kami sembah Tuhanmu satu hari. Tidak. Mereka bilang lagi, wahai Muhammad, kalau begitu sembah Tuhan kami satu hari, kami sembah Tuhanmu satu pekan, 7 hari. Nabi jawab, tidak. Wahai Muhammad, kalau gitu kami sembah Tuhanmu satu hari, kami sembah Tuhanmu 1 bulan. Udah untung belum sebenarnya kalau hitung-hitungan matematika? Untung. Tapi kata Nabi, tidak. Mereka datang lagi jamaah. Wahai Muhammad, bagaimana kalau kamu cukup sembah Tuhan kami berhala-berhala ini 1 hari dan kami sembah Allah 1 tahun? Nabi tetap mengatakan tidak. Lalu yang terakhir mereka bilang lagi, wahai Muhammad, penawaran terakhir dari kami, sembah Tuhan kami berhala-berhala ini nih 1 hari saja, kami sembah Tuhanmu Allah abadan seumur hidup kami. Apakah Nabi SAW bergeming? Lagi-lagi tidak. Lalu Allah berfirman, turun ayat, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Itu turun ayat, lakum dinukum waliyadin. Gak bisa dinegosiasi, hadirin. Mereka hampir-hampir memalingkan Rasulullah SAW, tapi Nabi nggak bergeming dengan semua tawaran yang menggiurkan. Kita dalam posisi yang sama, boleh jadi beda, hadirin, ceritanya. Kita yang sebelum ditawari dengan sesuatu, dengan kita yang setelah ditawari dengan sesuatu, boleh jadi berbeda nih. Seseorang sangat vokal menyuarakan tentang kalau bisa jangan riba ya. Tapi begitu terus kemudian diangkat menjadi penasehat salah satu lembaga keuangan, lalu terus kemudian sambil digaji per bulan sekian puluh juta. Pertanyaannya, apakah akan selantang dan sekeras sebelum dia digaji? Menyuarakan digaji dengan puluhan juta, menyuarakan haramnya riba dengan sesudah dia diangkat menjadi penasehat, kira-kira sama atau beda? Pasti berbeda, hadirin. Ada sebagian yang masih kuat dengan idealismenya, dengan mentaati syariat Allahnya. Ada sebagian tuh nggak kuat dalam ujian harta. Kita bisa lantang bicara gini ya karena kita nggak disandera oleh siapapun, nggak disandera oleh siapapun. Kalau misalkan kita disandera jamaah, sebab karena tadi, tolong yo jangan ceramah yang kayak gitu, kalau bisa diedukasi lah masyarakat tuh biar pada banyak ngutang sama kita. Kalau bisa diedukasi, itu bisa jadi bukannya kita malah menyampaikan ayat wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, justru kita malah menyampaikan ayat nggak apa-apa, kan begini dan begitu, kan begini dan begitu. Akhirnya mereka malah diajak untuk membiasakan dan melazimi hutang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hampir-hampir mereka memalingkan kita dari Allah. Dan usaha syaitan kan kemarin udah dijelaskan nih jamaah, bahwasanya syaitan itu akan berusaha menggoda kita sampai kapan? Sampai kita berpulang kepada Allah. Kalau dalam ayat ini sampai hari kiamat yang kemarin ketika dibahas, dan syaitan akan menggoda kita sampai hari kiamat. Mereka pasti berusaha membuat kita berpaling. Jadilah kita seperti teladan kita Rasulullah SAW, mudah-mudahan nggak goyah, nggak bergeming dengan tawaran-tawaran yang membuat kita nanti terbungkam lisannya. Dan semoga Allah jaga kita semua dari itu dan hal-hal yang bisa membuat kita terbungkam lisannya dari menyuarakan kebenaran.
Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong kepada mereka. Ini ayat ke-74. Walaula sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau Allah tidak menguatkan hati kita, kita condong kepada mereka. Kalau Allah nggak menguatkan kita, nanti kita ikut sama mereka. Jadi siapa sih yang menguatkan Anda tetap ada on the track pada apa yang Allah sukai? Allah. Apa sih yang membuat jamaah terus kemudian rela duduk 1 jam belajar? Padahal kalau ditanya membosankan nggak? Pasti jawabannya cukup membosankan. Tapi kenapa hadirin rela istiqomah? Lagi-lagi jawabannya walaula an sabbatnaka, kalaulah Allah tidak sabbatnaka, menguatkan hatimu, menguatkan pijakanmu, sudah goyah kita pasti condong pada yang buruk. Hati itu mudah berbolak-balik hadirin. Dan kata Nabi, neraka itu diliputi dengan syahwat, sesuatu yang membuat syahwat itu senang gitu. Sedangkan surganya Allah diliputi dengan sesuatu yang tidak membuat syahwat itu senang. Pertarungannya bukan kita lawan pihak lain, tapi pertarungannya adalah kita lawan diri kita sendiri dulu. Melawan rasa kantuk untuk bangun, melawan rasa malas untuk istiqomah, melawan kekhawatiran takut miskin saat bersedekah. Kita tuh lawan diri kita sendiri dulu. Makanya kalau ayat ini mengingatkan kita tentang sabbatnaka, itu teringat kembali dengan hadis Tirmidzi yang Rasulullah SAW juga minta kita untuk banyak doa ini. Maka teman-teman direkam, disebarluaskan. Amalkan 1 doa ini agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan tetap ada di jalannya. Apa doanya? Bal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, membolak-balikan keadaan, membolak-balikan kecondongan hatinya manusia. Sabbit qalbi ala dinik. Kokohkan, kuatkan, teguhkan hati kami di atas agamamu. Jadi kita minta sama Allah. Dan bukankah ciri seorang hamba itu banyak bergantung kepada Allah? Ya. Jadi kita harus minta sama Allah banyak-banyak jamaah. Hadirin tuh jangan nggak minta. Bahkan Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, minta kepada Allah walaupun garam dapur mau yang habis. Walaupun garam, sesepele itu aja. Bunda Aisyah radhiyallahu anha memberitahu supaya kita segera minta ke Allah, ya Allah garam saya habis. Apalagi yang lebih besar daripada itu, minta iman, minta istiqomah, minta kuat. Barangkali jamaah baru saja ada godaan yang luar biasa, tapi jamaah minta dikuatkan. Ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan. Karena iman tuh mudah berbolak-baliknya. Makanya yang terus kita minta sama Allah kan, ya Allah semoga kita istiqomah sampai wafat husnul khotimah. Karena goals kita nanti pasti berpulang. Makanya mintanya husnul khotimah. Syukur wafatnya di Mekah dan Madinah. Wafat di Mekah Madinah, wafatnya husnul khotimah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menguatkan hatimu, niscaya kamu condong kepada mereka. Itu tuh Allah tahu hati kita condong pada yang buruk. Allah tahu kita tuh senangnya sama sesuatu yang membuat kita nggak ingat sama Allah. Allah tahu itu karena Allah kan pencipta kita. Makanya Allah ingin kita tuh minta sama Allah. Amalkan 1 doa tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang tidak sekalipun Rasul tinggalkan. Doa yang dibaca terus. Minta dikuatkan, minta dicondongkan. Kita tuh bisa jemaah. Kita yang harta belum banyak, pengen kaya gak? Pengen.
Sangat mudah sekali. Hati itu dicontohkan. Mau kaya, cara cepat kaya 3. 1, cara cepat kaya. Ini kalau bicara mau kayanya doang ya jemaah. Cara cepat kaya 3. 1, korupsi. Kan kalau mau cara cepat kaya, yang cepat jalur pintas. 1, korupsi. 2, menipu. 3, jadilah anak dari orang tua konglomerat. Itu cara cepat kaya. Tapi kan kita tahu nggak ada yang namanya cepat kaya tuh, nggak ada. Kita tahu jemaah, nggak ada. 10 orang terkaya di Indonesia adalah pemenang, mohon maaf, lotre. Dari hasil togel, dari hasil lotre itu nggak ada. Kita tahu gimana uang berputar, gimana uang masuk dan keluar. Makanya nggak ada yang namanya cepat kaya tuh, nggak ada hadirin. Semuanya berproses, panjang prosesnya. Boleh jadi karena satu titik, lalu tombol di titik itu menjadi leverage, tuas untuk menekan tombol-tombol yang lain. Dia berhasil jualan restoran Padang. Dari keberhasilan restoran Padang, akhirnya dia punya usaha, mungkin padi, punya lahan apa, punya lahan apa lagi. Gak ada yang namanya berhasil instan, itu gak ada. Semuanya berproses. Maka tidak ada cara cepat kaya. Yang ada hanya nikmati prosesnya. Sama satu lagi yang keempat, gimana caranya cepat kaya? Warisan. Tapi tentu ini boleh ya, kalau warisan orang tua kita kaya boleh. Tapi yang 2 tadi itu, yang korupsi dan menipu orang lain, itu enggak. Tahu juga, ingat ya hadirin, apa yang Allah sudah tetapkan, rezeki yang kita akan dapatkan sampai nanti kita wafat itu pasti datang. Pasti datang. Jamaah mau ambil dengan cara berbohong, menipu, curang, culas, mengelabui orang lain? Atau jamaah mau jujur, rezeki kalau memang jamaah tahun 2025 ini akan dikasih sama Allah 10 juta, pasti datang 10 juta itu sama kita hadirin. Datang 10 juta itu sama kita hadirin. Dan kalau rezeki di 2024 ini ternyata untuk ibu fulana, bapak fulan, emas fulan, mbak fulan, misalkan 1 miliar, 1 miliar itu akan datang, baik diraih dengan cara halal ataupun diraih dengan cara haram. 1 miliar akan datang. Cuman bedanya, kalau kita, mohon maaf, mengelabui, menipu dengan cara-cara yang haram, tidak berkah, justru membinasakan. Tapi kalau kita nikmati aja dulu pelan-pelan, 1 miliar itu barokah buat diri kita. Dan ingat, jangan iri dengan nikmatnya orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang sudah Allah ambil dari dirinya. Juga jangan iri dari nikmatnya orang lain, karena hati kita nanti bisa berpotensi rusak karena menghasatinya. Juga jangan iri dari nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, karena Allah yang paling tahu, Allah yang menakar dengan pas apa yang cocok untuk dirinya. Udah tuh jemaah, sekarang nih kalau memang rezeki kita baru masih motor Honda Beat, nikmati aja. Satu saat juga Honda Beat-nya itu menjelma. Walaupun belum langsung jedet jadi Honda Jazz, minimal menjelma dulu lah. Jadi mungkin Vario dulu, nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Allah tuh tahu kapan udah pantas. Oh udah pantas, dikasih. Oh belum, sabar dulu. Dan sekali lagi, kenapa ini menjadi alasan yang paling kuat untuk sering sekali kami ulang-ulang, jangan berhutang. Jangan biasain jamaah, sekepepet apapun jangan. Mending jual apa yang dipunya daripada ngutang. Jangan ngutang, tegak orang yang gak punya utang jemaah. Jangan riba, tegak orang bilang yang gak ngeriba. Tegak, jangan hutang, jangan riba. Please sekali jemaah. Kenapa? Karena Allah berjanji, ini janjinya Allah, gak mungkin kita menang melawan Allah. Yamhaqullahu riba, Allah pasti hancurkan, binasakan riba. Wa yurbis sadaqah, dan Allah akan menumbuh suburkan sedekah. Lah,
Kita mau numbuh subur tapi dari riba. Itu gimana jemaah? Konsep Al-Quran, yamhaqullahu riba, Allah pasti hancur leburkan riba, wa yurbis sadaqah, dan menumbuh suburkan sedekah. Jadi kalau mau tumbuh subur bukan riba tapi bersedekah. Maka ini nasihat yang sering saya nasihatkan pada siapapun. Mungkin awalnya terlihat manis, harum, tapi coba deh cari podcast. Yang di podcast YouTube itu bercerita tentang riba dan berhenti dari ribanya. Betapa banyak. Kita jangan jatuh ke situ. Udah banyak orang-orang yang cerita-cerita, aduh dulu awalnya sih seperti terlihat enak, percepatan dan ini segala macam, tapi berikutnya zong. Jangan nih jemaah. Buat adik-adik yang nonton, yang masih belum menikah, sedang merencanakan finansial, soal riba jangan dek ya. Soal hutang jangan dek ya. Soal riba, soal hutang jangan. Tegak orang hidup tanpa hutang, tegak orang hidup tanpa riba. Jangan hadirin. Sekalipun dalam keadaan kepepet, mending jual apa yang memang bisa dijual kalau memang kita punya. Dan kalau ternyata nggak punya gimana bertahanlah dulu dengan kondisi yang tanpa menyentuh hal-hal yang Allah haramkan. Bertahan aja dulu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa, Allah beri jalan keluar. Solusi kita dari semua masalah itu takwa. Cuman kadang kitanya disuruh takwa ya kurang takwa. Akhirnya seperti kabel kusut gitu cuma. Ini nggak kelar-kelar urusan. Udah takwa aja mah. Allah nanti tahu. Allah tahu sekali kapan kita pantas. Dan tahu berhutang itu adalah, berhutang untuk membeli sesuatu adalah cara kita membinasakan diri kita sendiri, karena sebenarnya kita belum siap punya itu, tapi sudah mendapatkan lebih awal. Kita ini belum siap punya kendaraan roda 4, tapi kalau memaksakan punya, mumet aja kepala akhirnya. Mending nyewa hadirin. Kalau punya bensinnya, sekali servisnya, belum lagi kalau bannya ganti, satu bannya berapa, belum lagi kalau ada apa, belum lagi kalau harus udah bener Honda Beat 200.000 sebulan tuh jemaah. Mobil nggak ada cerita 200.000 sebulan. Makanya Allah paling tahu kapan waktunya. Bersabarlah sebentar. Kita tahu bagaimana cara uang berputar. Jangan maunya instan, nikmati prosesnya. Allah tuh maha baik sama kita, dan Allah pasti akan kasih di waktu yang terbaik. Terakhir, jika demikian tentu akan kami rasakan kepadamu kesan yang berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati, dan engkaulah Muhammad tidak akan mendapat seorang pun penolong terhadap kami. Kalau condong kepada kekeliruan, gak ada yang bisa nolong. Makanya tetap pada on the track. Allah sebaik-baik penolong kita. Baca doanya apa tadi? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah offline di Masjid Muhammad Al-Fatih sudah meluangkan waktu. Terima kasih jamaah TikTok, YouTube, Instagram sudah meluangkan waktu. Kalau di antara jamaah ada yang berkenan untuk membersamai pembangunan gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid, silakan jamaah bisa langsung ke Bank Muamalat, nomor rekening 50 900 18044 50 900 18044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Konfirmasinya ke admin 0851 74456070 Mbak Leha, admin Masjid Maf. 0851 74456070 admin Masjid Maf. Sekali lagi kita doa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.